keluarga Women and Parenting. Gimana caranya mendampingi anak belajar daring dan kitanya juga nggak darting, darah tinggi. Walaupun mungkin memang ada bawaan darting ya, memang sudah darting tapi nggak nambah emosi, nambah bawaannya jadi baling ya kan? Iya benar. Pokoknya semua ini. Ini pertanyaannya dari Bu Eva. Ini juga kita jadikan tips ya. Untuk sesi terakhir ini, sesi keempat ya kami ya. Iya. Gimana caranya mendampingi anak belajar daring sementara kita harus working, mau itu di rumah, mau itu di kantor. Yang lebih gawatnya kalau di kantor ya, susah yang membaginya. Ini gimana nih? Iya, jadi sebenarnya sama aja repotnya sih Mbak Rin. Kerja dari rumah juga kadang-kadang kalau Androidnya harus berbagi repot juga. Yang mananya kita mau rapat meeting online, yang mana anaknya mau belajar daring gitu ya. Nah jadi untuk hal-hal seperti ini itu orang tua perlu punya komunitas pendukung. Jadi artinya ada orang tua yang inisiatif, atau mungkin syukur-syukur kalau gurunya yang inisiatif membentuk WA group. Jadi dalam grup itu ada gurunya, ada orang tuanya. Jadi di situ orang tua bisa berbagi keluh kesah gitu ya, ngasih masukan ke guru. Misalnya ada tugas yang menurut kita kok berat banget gitu, sementara kitanya sibuk, anaknya nggak mampu sendiri gitu ya. Nah itu bisa disampaikan di grup. Kemudian kalau kita juga punya kesulitan misalnya memahami materi pelajaran anak, kesulitan untuk mengingat dan memahami tugas-tugas anak yang banyak bejibun. Nah dengan adanya komunitas pendukung tadi kita bisa ngobrol di situ dan bisa dapat solusi di situ dari gurunya dan dari teman-teman kita sesama orang tua murid di kelas yang sama gitu kan. Nah ini penting sekali karena saya juga seperti itu. Saya juga kan bekerja ya. Sekarang sudah harus kembali lagi bekerja seperti dulu, tapi tetap menjaga protokol kesehatan kan ya. Nah caranya seperti itu. Jadi kita dalam grup aktif bertanya, mencari informasi kepada guru di grup, kepada teman-teman orang tua murid di grup. Kemudian kalau kita merasa ada kesulitan, kita juga sampaikan di situ. Kita minta solusi dari guru, dari teman-teman orang tua, teman-teman anak kita gitu ya. Nah jadi ada solusi, ada yang mendukung. Jadi kita merasa lebih mampu menyelesaikan masalah, tidak dipikirin sendiri, tidak diselesaikan sendiri. Gitu. Karena mungkin ada juga perlunya guru mendapat masukan dari orang tua, karena mungkin kadang-kadang guru nggak ngerti itu masalah gitu. Mungkin gurunya berpikir karena gurunya mungkin sudah paham penggunaan IT, aplikasi, lupa kalau ternyata sebagian orang tua tuh nggak seperti itu, nggak milenial gitu. Iya, nggak semilenial itu. Tadi katanya ada proyek-proyek milenial gitu ya. Tugas milenial. Iya, mungkin gurunya iya bisa ngerti gitu. Tapi kan kadang-kadang orang tua nggak semuanya semilenial itu gitu ya. Nah, jadi dengan adanya komunitas pendukung seperti tadi, guru dapat masukan kan. Nah, jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di keluarga muridnya masing-masing, kan berbeda-beda kondisinya, seperti itu. Oke, ini semoga bisa menjawab curhatan Ibu Eva ya, Ibu Eva ya, yang milenial itu. Iya, apalagi yang bekerja ya, memang penting sekali harus punya grup pendukung ya, komunitas pendukung seperti itu. Kalau enggak ya kita nggak tahu kan, kita kan nggak tahu nih misalnya anak belajar di rumah, kita di kantor. Kita kan kadang nggak tahu, nggak ngikutin PR-nya apa aja, dikumpul hari apa, kan gitu ya. Ketentuan bikin PR-nya seperti apa. Kalau nggak punya grup pendukung ya repot. Jadi memang harus ada komunikasi antara orang tua dengan guru, orang tua dengan sesama orang tua murid. Iya, repot Tore. Belum lagi mikirin tugas di kantor ya kan. Belum lagi nanti jam 2 itu harus kelar tugas anak-anak, sementara kita jam 1 mau meeting online. Nah itu repotnya gimana coba? Iya, kalau berbagi Android juga kan seperti itu. Nah, lemot. Iya, jadi kalau misalnya kita harus berbagi Android dengan anak, kita bekerja di rumah dan kita harus berbagi Android dengan anak, ya kita harus komunikasikan dengan gurunya gitu, sampaikan kepada gurunya, minta izin dulu untuk sementara anaknya offline dulu sebentar, mungkin ngerjain tugas dulu, jadi supaya ketika kita menggunakan Android anak tidak bengong gitu. Jadi beri kesempatan anak untuk menyelesaikan tugasnya,
kita pinjam dulu Androidnya, tapi minta izin ke gurunya. Gitu. Makanya perlu ada komunitas pendukung tadi. Oke. Jadi gimana nih solusi menyeluruh untuk para orang tua supaya nggak darting mengajarkan anak belajar daring di rumah? Iya. Yang pertama itu tadi supaya kita happy, ya kita tetap semangat dampingin anak. Mindset kita itu harus diubah menjadi menemani anak belajar, membantu anak belajar, menyelesaikan tugas adalah tanggung jawab saya sebagai orang tua. Gitu. Nah jadi bukan berarti semata-mata tanggung jawab guru, karena kalau kita menganggap itu tanggung jawab guru jadi beban. Ya. Kemudian harus pandai-pandai mengatur waktu, ya, antara mendampingi anak belajar, kemudian istirahat, karena orang tua juga harus cukup istirahat. Karena kalau orang tuanya kelelahan, nah nanti efek sampingnya darting tadi ya. Kemudian pandai-pandai kreatif menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Intinya anak itu tidak bisa konsentrasi lebih lama dari 15 menit. Bagaimana supaya anak bisa tetap happy belajar selama berjam-jam? Tentunya setiap 15 menit atau yang minimal setiap setengah jam orang tua harus bisa ajak anak melakukan peregangan. Karena nggak baik juga duduk terlalu lama ya Mbak Arin ya. Ada minuman, ada camilan yang cukup, kemudian ice breaking sederhana yang menyenangkan ya. Atur waktu belajar, menyelesaikan tugas yang proporsional ya, berbagi dengan pasangan atau dengan anggota keluarga yang lain. Dan yang terakhir yang paling penting adalah punya grup komunitas pendukung ya. Jadi harus ada grup komunitas yang ada orang tua di dalamnya, ada guru di dalamnya, jadi sama-sama punya wadah untuk curhat dan berbagi solusi. Ya mudah-mudahan habis dengerin ini darah tingginya bisa agak turun ya. Nggak darting lagi, anak juga nggak boring, ya kan? Kitanya yang di rumah suami juga nggak salting. Apalagi kan sekarang mau helping. Ada menyediakan kuota online gratis ya untuk belajar ya. Iya. Dana Bos katanya dialihkan buat ini ya? Nggak boleh juga. Iya, saya dengar itu juga Dana Bos. Jadi bagi tadi yang ada stresnya karena mikirin, aduh kuota mahal banget gitu ya. Udah nggak bisa lagi beli tempe, udah mahal. Tempe ya? Ya kan artinya kan itu makanan rakyat ya. Artinya beli tempe aja udah berat gitu. Ini mikirin kuota lagi. Nah udah ada solusi kan ya. Emang saya dengar kemarin gitu sih, Dana Bos boleh dialihkan sepenuhnya ya menjadi subsidi kuota bagi murid ya. Iya. Oke, kita ketemu 2 minggu lagi ya kami. Ya. Jangan jauh-jauh perginya ya. Nanti kangen. Nanti rindu. Soalnya udah nyaman ya. Kalau udah nyaman jangan ngilang ya. Kok jadi ngawur ya? Oke, thank you ya. Ketemu minggu depan ya. Iya, oke. Sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Harmoni Keluarga Women and Parenting bersama Lembaga Karin Kahandira bersama kami Lani Fabiola. Saya Rini Aprianto juga pamit. Terima kasih sekali lagi. We'll see you next time. Bye.